MT1 ada kala ada kala tidak, sama juga seperti MT2, kadang ada kadang tidak. Kami sebagai warga petani di sini susahnya itu kelangkaan pupuk saja. Kelangkaan pupuk. Bukan langka ya pupuk itu, tapi pupuk itu datang tidak tepat waktu. RDKK itu jelas, dan tetapi kuota untuk RDKK per hektar itu menurut kami kurang pupuknya. MT1 ada kala ada kala tidak, sama juga seperti MT2, kadang ada kadang tidak. Kami sebagai warga petani di sini susahnya itu kelangkaan pupuk saja. Kelangkaan pupuk. Jadi kami susahnya saat kami tanam harus berusaha cari pupuk di luar selain dari atas desa mata air. Karena di sini kan ada kala terlambat, ada kala cepat. Berarti bisa beli pupuk non subsidi juga? Iya bisa, tapi harganya mahal. Baru-baru MT2 di saya punya, itu saya ambil satu karungnya yang 50 kilo, itu 350 per karung. Tapi untuk tidak terlambat pupuk, terkadang harus beli yang non subsidi ya? Iya, harus terpaksa sudah. Kalau mau tunggu urea atau tunggu ini subsidi, kapan? Kalau tidak ada terpaksa non subsidi. Bukan langka ya pupuk itu, tapi pupuk itu datang tidak tepat waktu. RDKK itu jelas, dan tetapi kuota untuk RDKK per hektar itu menurut kami kurang pupuknya. Katakanlah begini, contoh saya kan petani, saya punya sawah 1 hektar, saya mendapatkan pupuk urea itu 85 kilo. Nah, tetapi dari 85 kilo ini itu saya mesti pupuk 2 kali. Nah, kalau 85 kilo itu berarti paling kurang itu 2 karung lebih pupuk di hamparannya 1 hektar. Apa cukup? Jadi sebenarnya tidak cukup. Itu. Saya pikir masih ada kurang, ya kan? Sebenarnya 1 hektar itu biasanya kalau untuk biasanya, sekarang itu kita butuh sampai 3 karung pupuk urea untuk tahap pertama, karena kita pemupukan itu ada yang bervariasi. Ada petani yang melakukan pemupukan 3 tahap. Tahap pertama, kedua, dan ketiga. Pertama, kedua itu membutuhkan urea, ya kan? Membutuhkan urea. Lalu tahap ketiga itu kita membutuhkan NPK. Tetapi karena kelangkaan dari urea, kekurangan dari urea, sehingga kita biasanya gandeng dengan pada saat pupuk pertama, kedua kita gandeng dengan NPK. Nah, kelihatannya NPK ini kelebihan, urea yang mungkin ada kekurangan, sehingga ya, takaran itu kami hanya dapat dari dinas. Jadi kalau kami melihat dari sekarang yang 105 kilo itu kayaknya kurang. Ya. Nah itu kalau sudah pupuknya kurang, ya, berarti kan mengganggu dari produksi padi. Hasil produksinya. Ya, padi.
tidak pernah. Pokoknya aturan pemerintah itu pembatasan pemakaian pupuk bersubsidi tadi itu baru. Memang sebenarnya entah langka atau tidak itu karena ini pembatasan pemakaian tadi itu saya kalau sebenarnya kalau dibilang langka itu kayaknya tidak, cuma karena dibatasi pemakaian tadi itu. Untuk pupuk bersubsidi saja. Iya, yang bersubsidi. Kalau non subsidi tidak ada batas. Cuma ya itu tadi, kalau non subsidi kan harganya terlalu mahal itu mah. Nah, kalau soal pendistribusian ke pengecer ini, kios resmi ini, itu berapa lama pendistribusiannya ini, pengiriman pupuknya ini? Seandainya dari pemesanan kita sampai barang sampai begitu atau bagaimana? Iya, dan pemesanan. Itu tidak lama juga. Tidak lama, 2-3 hari. Ini hari kita pesan, lusa bisa kirim. Itu tidak lama. Sesuai dengan RDKK. Kalau RDKK itu berapa, saya harus menyelesaikan RDKK itu ada berapa sebegitu, tidak bisa melebihi dan tidak bisa mengurangi. Kalau masalah pengiriman pupuk dari distributor ke pengecer itu kadang-kadang 1 hari sudah sampai atau 2 hari sudah sampai, jadi tidak menentu juga sesuai dengan keadaan dan cuaca. Kalau petani yang misalnya tidak bergabung dalam kelompok itu seperti apa, Mak? Kalau petani tidak bergabung, dia tidak mau masuk kelompok. Jadi dia yang minta pupuk, saya tidak kasih. Karena di RDKK sesuai dengan RDKK nama-nama yang ada. Kalau tidak ada nama, saya tidak akan kasih. Karena itu sudah tercatat di dinas. RDKK itu dan dibuat dari dinas dan saya terima, sudah diklaim. Sudah bersih, begitu. Jadi saya tinggal melayani saja. Sesuai RDKK. Sesuai dengan RDKK dan sesuai dengan banyaknya pupuk yang diberi di dalam catatan RDKK itu. Bicara kelangkaan berarti ada masalah, iya kan? Ya, ada masalah. Lalu di lapangan petani mengalami masalah itu setelah dia tanam pada pupuk tidak ada, ya kan? Nah, persoalannya persoalan dari kelangkaan ini sebenarnya bukan kepada pemerintah, bukan kepada petani dan bukan pada pengecer, ya kan? Berarti ini hanya miskomunikasi antara pihak-pihak yang memanajemen pupuk ini untuk tiba ke petani, gitu. Artinya pupuk saya yakin tersedia, tetapi bagaimana prosesnya, sehingga mungkin dari sini yang kami lihat itu masalah administrasi, ya kan? Administrasi ke pengecer itu mungkin yang menyulitkan pengecer sehingga keterlambatan daripada pupuk sampai kepada sasaran. Kesetiaan pupuk sebenarnya ada, ya, tetapi administrasi yang merumitkan bagi pengecer sehingga berdampak kepada petani pupuk itu tiba ke lapangan. Pikir masalahnya hanya persoalan manajemen yang merumitkan bagi pengecer. Jadi oleh karena itu saya pikir manajemen pengurusan administrasi ini perlu diperbaiki, jangan memberatkan pengecer sehingga mudah mempercepat ke lapangan.
Masalah administrasi juga terlalu rumit sekali administrasi. Administrasi Iya. seperti apa, Mak? Ini untuk laporan ini, laporan itu hari pernah dari kantor ini sudah kasih contoh, sudah kita ikuti contohnya itu. Nah setelah kasih masuk ini laporan itu bilang salah lagi. Padahal mereka yang kasih contoh kita ikuti begitu bilang salah lagi. Jadi terlalu sulit, Mak. Entah sekarang ini tahu bagaimana kok kita juga memang saya punya anak sudah tidak mau lagi, saya juga sudah tua. Nah sudah jadi kita mengundurkan diri. Dari 1985 sampai 2001 itu jadi pengecer. Iya, pupuk jadi, bersubsidi. iya bersubsidi. Uriannya mungkin besok sudah ada. Kalau nggak besok karena tadi mau bayar, kalau dia Kami juga mencari pupuk non subsidi. Jadi tadi saya bilang itu pupuk subsidi. Artinya mungkin sudah terjadi subsidi silang pemerintah dan masyarakat. Nah, non subsidi justru mahal, lebih mahal lagi. Non subsidi itu orang yang menjual bukan tidak terikat dengan aturan. Untuk sekarang ini 50 kilo bisa harga paling murah sekali itu 500.000 1 kilo, 1 karung. Kemarin saya coba beli itu 540.000 1 karung 50 kilo. Nah, tetapi dengan kondisi yang ada, ya, dia juga bertentangan dengan kondisi hasil kami. Karena pupuknya mahal, obat-obat juga mahal, ya. Tetapi tidak seimbang dengan gabah beras. Harga beras sekarang langka baru bisa dapat 10.000 per kilo. Jadi dia berkisar ada pada 9.000, 8.000, 9.000, 8.000. Jadi tidak ada pasar juga yang soal mengatur berpihak pada kami petani tentang harga gabah itu sendiri. Karena kalau kita jual 1 kilo 9.000, ya, kalau 1 hektar kita potong semua pengeluaran, biaya makan minum dan seterusnya, lalu sisa berapa yang kita mau pengadaan lagi untuk pupuk dan obat? Tergantung, ada kala naik, ada kala turun. Baru-baru saja itu per kilo 7.000. Menurun sekali. Menurun sekali. Sedangkan waktu-waktu sebelumnya itu harga 11.000, paling mantap itu 10 kilo. Ini baru-baru yang seroja itu yang harga merosot, harga turun. Saya kalau harga gabah sekarang ini saya tidak begitu harga gabah. Karena bervariasi, petani menjual itu bervariasi sesuai kebutuhan, ya kan? Ya. Kalau petani sudah melakukan pinjaman, maka bisa saja dijual dengan harga mungkin per kilo, per black, biasanya per black, ya toh, per black apa itu, matex. Nah, matex itu, ya itu bisa, ya ada yang bisa 15, ada yang 20, apa, makanya itu kesian sekali petani.